Halo Sobat Sehat Pancoran, hadir lagi di Bingkisan Bincang-Bincang Terkini Isu Kesehatan Pancoran. Kali ini bersama saya Jasri Rosa dari Promosi Kesehatan Puskesmas Pancoran. Kita bakal bahas isu yang sekarang tuh di masyarakat juga masih masih rame, masih hip, masih menjadi isu terkini di masyarakat, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba bertepatan dengan Hari Narkoba Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Kita kali ini kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu adalah Dokter Priska. Halo Dokter Priska. Halo Kak Ocha. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat ya Dok ya. Sehat. Oke nih, kali ini kita bakal langsung bahas aja ya Dok ya tentang penyalahgunaan narkoba yang sekarang tuh sebenarnya di masyarakat masih rame gitu ya Dok ya. Oke nih Dok. Kak. Yang pertama nih Dok ya, mengapa sih narkoba masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan di masyarakat? Oke, jadi narkoba atau nafsa sendiri ya, itu ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, ini adalah zat atau obat yang sering disalahgunakan ya. Sebenarnya zat dan obat ini memang bermanfaat di dunia medis untuk rasa nyeri yang sangat hebat dan juga sebagai penenang, tapi dengan atas indikasi dokter ya atau indikasi medis. Namun saat ini masih sering digunakan oleh orang-orang tanpa adanya indikasi medis atau digunakan secara individu gitu Kak. Jadi untuk narkoba sendiri, kenapa bisa berdampak sangat serius bagi masyarakat? Yang pertama itu dia berdampak pada individunya sendiri. Untuk individunya sendiri itu akan berdampak, dia akan mengubah cara berpikir, pola pikir, kemudian juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang tersebut, dan juga akan berdampak pada keluarganya. Nanti keluarganya ini akan bisa terjadi adanya konflik karena perbedaan cara berpikir dan juga cara interaksi. Kemudian di masyarakat sendiri itu akan berdampak Kak, karena orang-orang dengan individu dengan penggunaan narkoba ini, karena dia akan adanya perubahan pola pikir dan juga perilaku yang berbeda dengan orang lain, ini dapat menyebabkan adanya kriminalitas dan juga dia tidak mau bekerja ataupun juga tidak produktif, sehingga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Oh, jadi penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terjadi negatifnya pada individu ya Dok ya, tapi juga bisa pada keluarga dan juga kepada lingkungan sekitarnya. Iya, benar banget Kak. Untuk yang berikutnya ini Dok, apa yang terjadi pada tubuh nih ya Dok saat pertama kali seseorang itu menggunakan narkoba gitu Dok? Oke, jadi zat atau obat-obatan ini memiliki beberapa efek gitu ya Kak terhadap tubuh kita. Ada yang memberikan efek stimulan, jadi pada penggunaan seperti sabu atau amfetamin itu memberikan efek stimulan di mana orang itu akan merasa sangat bersemangat, sangat bahagia, dan juga ada efek depresan pada obat-obatan seperti heroin atau kodein, itu dapat menyebabkan efek depresan atau merasa lebih relaks dan juga lebih tenang. Kemudian juga ada yang menyebabkan efek halusinogen atau halusinasi pada penggunaan ganja seperti itu. Jadi jika zat atau obat ini digunakan ya baik suntik maupun dengan dihirup, itu akan masuk melalui aliran darah dan juga dialirkan ke otak. Nah, di otak ini dia akan berpengaruh nih Kak. Di otak sendiri dia ada hormon dan juga neurotransmitter yang bekerja sebagaimana kita berperilaku, berpikir seperti itu. Nah, dia akan mempengaruhi namanya hormon dopamin. Jadi dopamin ini akan meningkat jika kita merasa senang, misalkan kita makan makanan kesukaan kita, berolahraga atau melakukan aktivitas hobi. Nah, efek dopamin ini akan meningkat di mana seseorang ini akan menjadi sangat senang dan juga bersemangat gitu ya. Tapi kalau misalkan ada penggunaan dari efek stimulan dan obat-obatan seperti sabu tadi, itu dapat menyebabkan peningkatan dopamin yang berlebih sehingga mendapatkan efek euforia. Jadi orang itu akan sangat senang dan juga berstamina kuat gitu. Yang berlebihan gitu ya Dok ya. Jadi tidak sesuai dengan pada masyarakat umum, pada orang-orang akan berbeda umum gitu dengan ya. dopamin pada umumnya. Iya gitu. Nah, tadi kan dokter sudah sempat mengatakan kalau narkoba ini tuh berefek pada otak gitu ya Dok ya. Nah, terus kalau pada organ tubuh lain tuh apakah ada efek juga dari narkotika ini gitu Dok? Oke, jadi selain pada otak tadi ya mempengaruhi kita cara berpikir dan juga merusak dari neurotransmitter dan juga hormon atau keseimbangan hormon. Nah, obat-obat ini juga berpengaruh pada organ-organ lain. Contohnya itu pada jantung. Jadi kalau misalkan kita menggunakan obat efek stimulan tadi, itu akan meningkatkan detak jantung dan juga dapat menyebabkan gangguan irama jantung.
jantung, sehingga gangguan irama jantung ini yang menyebabkan serangan jantung. Nah, di mana banyak kan kasusnya pada penggunaan narkoba ini seseorang akan mati mendadak gitu karena akibat serangan jantung. Kemudian juga berpengaruh ya pada organ lainnya seperti organ liver atau hepar. Jadi pada organ hati orang ini kan dia harusnya tugasnya untuk membuang racun dari tubuh ya. Nah, jika ada obat-obatan ini akan memperberat kerja dari hepar atau liver tersebut. Kemudian pada ginjal Kak, ginjal kan tugasnya ini adalah menyaring darah ya. Nah, obat-obatan ini jika berada di dalam darah dia akan merusak ginjal juga. Jadi banyak ya dok ya, Banyak. mempengaruhi berbagai organ di tubuh Iya, ya dok ya. benar, Bahkan bisa menyebabkan sampai tadi kematian ya dokter Iya. mengatakan. Oh iya, oke. Nah tadi kan sudah dari efek terhadap organ atau kesehatan fisik ya dok ya. Kalau kepada kesehatan mental itu ada dampaknya nggak sih ya dok dari penggunaan narkotika ini gitu? Tentu ada Kak, karena kan tadi dia mempengaruhi otak. Iya. Nah, otak ini adalah sistem saraf pusat di mana dia mengendalikan cara kita berpikir, cara kita menerima interaksi atau berinteraksi dengan orang dan juga suasana hati. Jika ada menggunakan tadi efek yang stimulan maupun depresan, tadi akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir, dalam berinteraksi dengan seseorang dan juga akan pada depresan ini akan meningkatkan depresi pada orang. Nah, banyak nih yang salah kira Kak, biasanya menggunakan obat-obatan ini untuk menjadi relax atau mengurangi stres, Ya, biasanya betul, begitu. oke. Nah, tapi untuk efek jangka panjangnya nanti otak sendiri akan rusak dan juga tidak bisa membedakan nih suasana hati mana yang harus depresi dan mana yang harus senang gitu. Oh iya, jadi berarti tidak hanya kepada efek kesehatan fisik, tapi juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental Iya, Kak, seseorang bener gitu ya dok ya. banget. Berarti ini penyalahgunaan ini berbahaya banget ya dok ya. Berbahaya. Nah kan tadi dokter sudah mention bahwa nanti narkoba ini akan menyebabkan kematian. Tapi kalau baru pertama kali menggunakan nih dok, misalkan baru sekali 2 kali, itu bisa langsung menyebabkan kematian atau enggak sih dok gitu? Bisa jika terjadi overdosis. Nah, pada penggunaan-penggunaan yang tidak dengan indikasi dokter atau indikasi medis, kan kita tidak tahu ya dosisnya seberapa dan bagaimana toleransi orang-orang kan berbeda-beda. Nah, pada kasus-kasus overdosis ini, walaupun dia baru pertama kali, tetap bisa terjadi overdosis. Jadi overdosis itu bukan hanya dia penggunaan jangka panjang, tapi walaupun sekali dan salah dosis, itu tetap bisa menyebabkan overdosis sehingga menyebabkan kematian tadi. Jadi walaupun sekalipun tetap menyebabkan Tetap. kematian gitu ya dok. Jadi jangan anggap oh baru coba sekali nih nggak apa-apa nanti, tapi itu tetap harus berbahaya dan menyebabkan kematian. Jadi tetap tidak boleh ya dok ya. Iya, nggak ada Oke. kata aman Kak. Iya, mau sekali atau 2 kali gitu ya dok ya. Iya. Oke, untuk yang berikutnya nih, tanda apa sih yang bisa keluarga kenali ya dok? Jika ternyata di lingkungan keluarga sekitarnya itu ada yang menggunakan narkoba, yang bisa kita lihat gitu tanda-tandanya. Oke, mungkin pada keluarga ya mungkin dilihat-lihat lingkungan sekitar, anak kita, keluarga kita. Nah, pada beberapa orang ada tanda-tanda khasnya nih Kak gitu. Kalau misalkan dia menggunakan stimulan atau tadi sabu tadi yang paling sering digunakan ya, itu akan ada perubahan pada perilaku dan juga fisiknya. Pada perilaku dia akan lebih mudah marah, biasanya lebih mudah marah, emosinya tidak terkendali, dan pada efek depresan dia akan lebih mengurung diri atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Dan juga secara fisik tadi kalau misalkan dia menggunakan stimulan ya, matanya itu bisa merah, berdebar-debar, terus dia tidak bisa diam, biasanya dia bergetar-getar tangannya dan juga terlalu bersemangat atau dia banyak aktivitas, kadang jadinya tidak tidur, Tidak tidur gitu. ya, heeh. Dan juga pada depresan biasanya dia tidak mau melakukan aktivitas apapun dan tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga akan ada penurunan berat badan. Gitu. Jadi tadi beberapa tanda-tanda dari pengguna narkoba ya dok ya, pasti ada perubahan dari perilaku biasanya gitu ya Iya, dok ya, yang aneh dari lingkungan biasa kita umumnya Sehari-hari. gitu. Oke, untuk yang berikutnya nih dok ya, kalau ada temen yang bilang santai aja sekali doang kok, cobain yuk gitu, gimana sih kita caranya menolak tapi tidak merusak pertemanan gitu kira-kira? Oke Kak, tadi kalau misalkan emang ada teman kita yang mengajak seperti itu, mungkin kita evaluasi lagi ya dari pertemanan kita, apakah kita di lingkungan yang baik atau tidak. Terus kembali lagi kepada keluarga kita juga, kita harus ingat nih kalau misalkan ada teman yang mengajak itu, balik lagi ke diri sendiri, harus ingat prinsip untuk mengatakan tidak. Yang pasti harus tegas Kak. Kalau misalkan nggak tegas dan banyak alasan nih, misalkan nggak mau ada ini ada itu, pasti temannya juga akan mencari cara supaya kita menggunakan zat-zat tersebut gitu. Nah, makanya kita harus tegas dan juga memiliki prinsip untuk mengatakan tidak pada hal-hal tersebut, bagi mau pertama kali maupun tidak. Ya, jadi pokoknya apapun yang dikatakan tetap tidak, kita harus teguh pendirian, dan kalau memang tetap memaksa kita harus evaluasi dari pertemanan itu ya dok Iya, ya. benar banget, Kak. Bagaimanapun kalau namanya narkoba tidak ada toleransi gitu Tidak ya dok ya. ada. Oke, untuk yang berikutnya nih dok, apakah pencandu narkoba nih masih bisa nggak sih pulih dan kembali lagi seperti kita gitu, seperti biasa Seperti gitu? biasa ya. Oke, jadi jika sudah
mengalami kecanduan nih ya Kak ya, dan dia membutuhkan pertolongan, kadang tidak hanya dari individu tersebut, dia harus membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Pertama dari keluarganya, pasti dukungan keluarga yang harus kuat, dan juga bantuan dari medis atau dokter, dan dibantu secara profesional gitu Kak. Bisa dari rehabilitasi, konseling, seperti itu. Jadi memang membutuhkan banyak sumber daya untuk membantu seseorang itu berhenti dari kecanduan hingga dia beraktivitas normal lagi. Jadi masih bisa ya dok, tapi support Masih sistemnya bisa. harus betul-betul ya, Iya, benar harus Kak. benar semuanya secara bersama untuk mengembalikan pasiennya ke seperti semula gitu ya Iya, dok benar ya. banget Kak. Oke nih, untuk terakhir nih ya dok ya, pesan dokter kepada para remaja nih agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu gimana ya dok ya? Oke, buat teman-teman semua, jadi harus diingat lagi untuk narkoba ini tidak ada kata aman maupun untuk pertama kalinya, dan juga harus ingat pada diri sendiri, sayangin diri sendiri kita sendiri, dan juga ingat otak kita, tubuh kita, fisik kita ini adalah aspek atau aset kita ya Kak ya, aset jangka panjang yang tidak bisa mainin gitu ya. Untuk sekarang mau dibilang aman untuk pertama kali itu pasti nggak hanya sekali, pasti akan terus-terusan gitu. Jadi bahaya kalau misalkan udah nyoba sekali dan juga kecanduan gitu. Oke, cukup menarik banget ya dari tadi teman-teman tentang materi tentang penyalahgunaan narkoba ini juga. Terima kasih kepada Dokter Priska. Jadi ya terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya berefek kepada individu seseorang, tapi juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan dan juga keluarga gitu ya dok ya, terhadap interaksi terhadap sesama juga. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Sampai bertemu di bingkisan berikutnya. Terima kasih Dokter Priska. Terima kasih kawan semua. Dadah.